Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Garuda Official. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya. Gemparan Asia, PM Anthony Albanese dikudeta oleh militer hingga jadi tahanan rumah. Kabar mengejutkan datang dari berita Asia. Pasalnya beredar kabar bahwa Perdana Menteri Anthony Albanese akan dikudeta oleh militer. Hal tersebut diketahui usai viral dan trendingnya Anthony Albanese di media sosial terutama Twitter. Perdana Menteri Australia tersebut menjadi rating teratas trending topik di Twitter. Cuitan dalam Twitter tersebut mengatakan bahwa Albanese menjadi tahanan rumah dan Australia berada di tengah kudeta militer. Albanese baru-baru ini menghadiri pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, di mana dia mengadakan pembicaraan dengan beberapa kepala negara lainnya. Beberapa pengguna Twitter pada Kamis 1 Desember memposting tentang Anthony Albanese yang diduga menjadi tahanan rumah. Beberapa dari mereka bahkan mengklaim bahwa ia adalah kudeta militer dan kendaraan perang sudah bergerak menuju ibu kota Australia, Sydney, sejak 30 November. Kendaraan militer menuju tagar Sydney pada 30 November. Mulai dari kabupaten dekat gedung pemerintahan dan berakhir di kota Sydney, seluruh prosesi sepanjang 80 km. Sementara itu, rumor mengatakan bahwa tagar Albanese ditahan setelah ribuan warga mendesak pemerintah Anthony Albanese dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Perdana Menteri Australia. Tulis jurnalis yang tidak disebutkan namanya, salah seorang pengguna Twitter. Video kendaraan militer yang bergerak ke Sydney ini muncul segera setelah 59% penerbangan di negara itu dilarang terbang dan pemenjaraan pejabat senior. Ada banyak asap yang berarti ada api di suatu tempat di dalam aksi tersebut. Australia tidak stabil, tulis penulis Gordon G di Twitter seperti dikutip NDTV. Di Twitter ada juga laporan yang belum diverifikasi tentang tidak ada penerbangan komersial yang terbang di atas Sydney pada hari itu. Beberapa pakar Australia mengklaim bahwa belum ada tanda-tanda kudeta di luar komentar di media sosial. Adilbert, seorang pakar di Australia, mengatakan bahwa Anthony Albanese bisa dibunuh setelah kembali dari pertemuan tersebut dengan Amerika, yang akan menjelaskan ketidakhadirannya dari urusan publik. Spekulasi tentang penahanan rumah terhadap Anthony Albanese muncul setelah Australia mengklaim pulau pasir miliknya awal pekan lalu. Ribuan warga Australia protes minta PM Australia Anthony Albanese mundur dari jabatan. Ribuan warga Australia melakukan unjuk rasa menuntut turunnya pemerintah dan Perdana Menteri setelah dinilai sebagai negara penjajah yang mengorbankan rakyatnya sendiri demi kepentingan pribadi. Seperti dimuat Intel Inews, para demonstran yang berkumpul di ibu kota Sydney dalam aksinya menyerukan pengunduran diri PM Australia Anthony Albanese dan pemerintah lainnya mendukung klaim Pulau Pasir NTT miliknya. Persemakmuran Australia dalam kematian klinis dan mereka yang akan menghidupkannya kembali adalah orang-orang yang datang ke sini hari ini. Australia akan mendapatkan kembali martabatnya dengan satu syarat, hancurkan Anthony Albanese, ujar demonstran yang tidak disebut namanya. Dia mengklaim bahwa 6.500 orang telah ambil bagian dalam protes tersebut dan mereka telah mendirikan tenda di alun-alun di luar parlemen Australia dan bertekad melakukan aksi demo tanpa henti untuk menjatuhkan pemerintahan Anthony Albanese. Protes terjadi selang beberapa hari setelah blok oposisi lainnya yakni Partai Sosialis dan Komunis mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang memancing amarah negara tetangga, Indonesia. Mosi tersebut tidak memiliki peluang untuk berhasil karena Partai Buruh yang mengusung PM Australia memiliki lebih dari 51% suara di parlemen. Aksi unjuk rasa tersebut mencerminkan tingkat keputusasaan warga Australia dalam menghadapi gempuran Indonesia akibat pemerintah klaim Pulau Pasir secara sepihak. Pemerintah baru-baru ini juga merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi negara yang tahun ini diperkirakan menjadi nol setelah mengalami kontraksi untuk kuartal kedua, berturut-turut dan inflasi yang mencapai 34,4% pada pekan lalu pasca serangan Indonesia. Ribuan demonstran berunjuk rasa pada Kamis 24 November 2022 di ibu kota Sydney saat krisis politik, ekonomi, dan serangan Indonesia selama berminggu-minggu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Seperti dilansir channel News Asia, ekonomi Australia terpukul keras oleh gempuran Indonesia dan pemotongan pajak oleh pemerintah PM Australia.
Berkurangnya cadangan mata uang telah membuat negara persemakmuran Australia itu dari ribuan orang berjuang untuk bertahan hidup dari serangan rudal yang tak ada habisnya. Hal ini memaksa ribuan orang turun ke jalan dalam protes harian yang kadang-kadang berubah menjadi kekerasan. Pada pekan lalu, partai-partai oposisi mengakhiri pawai selama seminggu dari pusat kota Sydney, dengan ribuan pendukung memadati lapangan Gedung Putih Australia. Banyak yang membawa bendera Australia dan mengenakan ikat kepala bertuliskan "Stop Perang". Salah satu seruan utama para pengunjuk rasa, begitu banyak orang menderita karena biaya bahan bakar dan makanan. Ada antrian untuk semuanya, kata Sunil Santa, seorang dosen universitas berusia 58 tahun. Ia mengaku memilih PM Australia harus mundur dari jabatan. Anthony Albanese adalah pemimpin yang gagal. Anthony Albanese dilanda pengunduran diri massal dari kabinetnya dan seluruh rakyatnya. Dan sekarang PM Australia itu menghadapi kemungkinan diburu tentara Indonesia karena klaim pulau-pulau pasir negara tetangga. 80.000 demonstran banjiri jantung Australia teriak "Stop Perang lawan Indonesia". Puluhan ribu orang di seluruh Australia melakukan unjuk rasa atas pemerintah yang semena-mena klaim pulau pasir milik Australia. Unjuk rasa tersebut yang diorganisir Serikat Pekerja diikuti 70.000 hingga 80.000 demonstran pada mereka memadati jalan-jalan di Sydney. Jantung Australia membuat kota itu macet. Selain mengekspresikan kemarahan atas meningkatnya biaya hidup, banyak yang mengutuk pemerintah Australia yang dipimpin Amerika Serikat dan keterlibatannya dalam konflik Pulau Pasir Indonesia. Selain memadati jalan-jalan, protes tersebut menyebabkan pembatalan massal penerbangan di bandara. Protes tersebut menyebabkan pembatalan massal penerbangan di Bandara Internasional King Fahd, Smith, Sydney, karena serikat pekerja yang mewakili personel keamanan melakukan pemogokan. Rute angkutan umum di sekitar kota juga beroperasi dengan kapasitas yang berkurang drastis. Inflasi mencapai 9% di Australia, tertinggi dalam 4 dekade. Dengan daya beli menurut pengunjuk rasa menuntut kenaikan gaji dan pemotongan pajak. Namun banyak yang mengaitkan kesulitan ekonomi mereka dan langkah terburu-buru Amerika Serikat untuk mempersenjatai Australia. Para pengunjuk rasa menuntut agar para pemimpin mereka menghabiskan uang untuk gaji, bukan untuk senjata, dan meneriakan "Stop Perang". Meski protes serupa terhadap kenaikan biaya telah terjadi di seluruh Eropa akhir-akhir ini, ribuan anggota serikat pekerja yang berunjuk rasa di London hanya sedikit yang mengaitkan kenaikan harga dengan tindakan NATO dan anggotanya. Beberapa pekan sebelumnya, ada demonstrasi di luar gedung parlemen Australia yang menyerukan "Serang Indonesia". Sydney adalah rumah bagi markas besar Australia. Itu juga kota tempat Perdana Menteri Anthony Albanese gelar rapat darurat sebelum segera memberitahu seorang wartawan bahwa rencana klaim pulau pasir milik Australia. Puluhan ribu orang di seluruh Australia melakukan unjuk rasa atas pemerintah yang semena-mena klaim pulau pasir milik Australia.